caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Salam, selamat pagi adik-adik. Saatnya kita belajar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami mengucap syukur di hadapan-Mu atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang satu minggu ini. Kami mengucap syukur diberi kesempatan lagi untuk memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Buat kami mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan disampaikan, sehingga bukan hanya hidup kami berhasil di dalam nama-Mu, tetapi juga sanggup memuliakan Engkau di hadapan semua orang. Biarlah Roh-Mu yang memimpin dan membimbing kami dalam ibadah pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu ini
kita belajar bergantung pada Roh Allah untuk menyebarkan Injil. Untuk menyebarkan Injil atau kabar baik, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan benih. Benih adalah bakal tanaman baru. Seperti yang ada di Alkitab Lukas pasal 8 ayat 5 sampai 8. Nanti adik-adik baca ya. Suatu ketika Yesus menggunakan perumpamaan tentang seorang penabur yang keluar menaburkan benihnya. Yesus menceritakan ini untuk membantu para murid mengerti bahwa Dia menggambarkan firman Allah seperti benih dari seorang penabur. Sang penabur menaburkan benihnya kemanapun dia pergi. Sebagian jatuh di pinggir jalan, sebagian jatuh di tanah berbatu, dan sebagian jatuh di semak duri. Tetapi ada sebagian yang jatuh di tanah yang baik dan tumbuh berbuah 100 kali lipat. Seperti benih dan penabur tadi yang ditaburkan di segala tempat, firman Allah juga diperdengarkan kepada banyak orang dimanapun mereka berada. Beberapa orang mendengar tetapi tidak percaya, sehingga firman ini tidak berakar di dalam hidup mereka. Tetapi seperti penabur yang menaburkan benihnya ke tanah yang subur, begitu juga Allah memberikan firman-Nya kepada hati orang-orang yang sudah Roh Kudus persiapkan untuk menerimanya dan menghasilkan tuaian berlimpah. Tentunya untuk mengabarkan Injil kita harus minta tuntunan Roh Kudus supaya menghasilkan tuaian yang luar biasa. Dan adik-adik sudah tahu buah roh? Buah roh ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nanti adik-adik baca ya. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi, untuk menyebarkan kabar baik, kabar sukacita, atau menyebarkan Injil, kita harus minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita baca kitab kita, Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 8. Kemudian dilanjutkan ayat 26 sampai 40. Mari kita baca bersama-sama. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh mengubur mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara.
Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada banyak orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia telah membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod,
ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Demikian firman Tuhan. Tentunya untuk mengabarkan Injil, kita harus minta tuntunan Roh Kudus supaya menghasilkan tuaian yang luar biasa. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang telah mengalami anugerah dan pengampunan Allah diberi kesempatan untuk menaati firman-Nya, untuk mengabarkan tentang kabar baik ini kepada orang lain. Roh Kudus selalu beserta kita dan Dia memberi kita kuasa dan keberanian yang kita butuhkan untuk menyebarkan kerajaan Allah ini ke seluruh penjuru. Kita dapat meminta Roh Kudus untuk memimpin kita menceritakan kepada orang lain tentang Injil. Mungkin Dia akan membawa kita kepada orang-orang yang berbeda dari kita, seperti yang dilakukannya pada Filipus. Ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk menunjukkan kepada mereka kasih Yesus dan menyebarkan benih Injil. Demikian firman Tuhan, bergantung pada Roh Allah untuk menyebarkan Injil Tuhan. Pelajaran sudah selesai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan dan atas firman yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa Kau tanam di hati kami masing-masing. Roh Kudus, kuatkan dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Roh Kudus, ajari kami untuk menjadi saksi-Mu dan mampukan kami untuk bisa menyampaikan dan menyebarkan Injil Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran sudah selesai. Ini ada ayat hafalan yang diambil dari Yeremia 31 ayat 33b. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan ada tugas satu lagi adik-adik, yaitu mencatat buah roh yang ada di Galatia 5. Adik-adik bisa baca, kemudian dicatat ya adik-adik, ayat hafalannya dicatat aja, dan buah roh. Jadi ada 2 tugasnya. Nanti adik-adik di foto dikirim ke grup. Oke adik-adik, pelajaran sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.